Saudara Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menjelaskan soal penjagaan kediaman jaksa merupakan permintaan Kejaksaan Agung. Sementara penggeledahan oleh polisi terkait kasus korupsi di sejumlah lokasi merupakan proses yang berbeda dan berada di bawah kewenangan Polri. Kapuspen TNI menjelaskan pengamanan jaksa benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana Perpres nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri. Komisi 3 DPR RI mendukung tindakan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Batubara Polri dalam mengusut kasus korupsi blackout batubara. Komisi 3 meminta agar dugaan kasus korupsi ini diusut tuntas dan transparan serta independen. Komisi 3 meminta agar siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi ini mendapat proses hukum. Harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman listrik di beberapa daerah. Lebih lengkap terkait penyidikan sejumlah barang bukti uang ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas dalam 3 dugaan kasus korupsi. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana. Renata, apakah hingga sore hari ini sudah ada penetapan tersangka setelah polisi menggeledah belasan tempat serta menyita sejumlah barang bukti? Renata. Sejauh ini belum ada, Cynthia dan juga saudara. Memang kalau yang kami pantau sejak pagi, yang paling baru ini memang pada pukul 10 tadi polisi ini membawa sejumlah barang bukti yang memang merupakan hasil penggeledahan dari salah satu titik di antara 12 titik yang sudah dilakukan penggeledahan oleh kepolisian, yaitu rumah mewah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kalau yang kami ketahui memang beberapa barang bukti yang kemudian disita polisi ini diantaranya adalah uang tunai dalam bentuk mata uang asing yang kalau dikonversi ke rupiah ini sekitar 476 miliar, kemudian ditemukan juga 74 kg emas dan juga ada foto dan figura. Ini yang kemudian juga sempat disinggung oleh Kepala Kortas Tipikor Polri, yang dimana memang dari kepolisian masih terus berupaya untuk mengembangkan kasus ini, termasuk juga apabila kemudian keterkaitan antara foto dan juga kepemilikan rumah ini ada. Namun sampai dengan saat ini memang kami awak media masih menantikan atau masih terus berupaya menggali informasi berkaitan dengan pengembangan yang sudah dilakukan. Kalau yang kita ketahui tadi 12 titik sudah dilakukan penggeledahan, sudah disentul, kemudian ada juga di Cipete. Memang 2 lokasi ini menjadi menonjol, yaitu kafe dan juga money changer yang juga ditemukan beberapa barang bukti dan disita oleh kepolisian. Kalau di kafe ini ada dokumen, kemudian handphone, uang asing yang kemudian dikonversi ini sekitar 60 miliar rupiah, dan juga ada 3 orang pegawai kafe yang kemudian juga turut dibawa dari penggeledahan tersebut. Sedangkan kalau yang di money changer, Cynthia dan juga saudara, dari informasi yang kami dapatkan memang ada 71 item barang bukti yang kemudian juga ada ditemukan 7,2 miliar rupiah uang tunai yang dalam bentuk mata uang asing. Ini yang kami tanyakan kepada kepolisian bagaimana pengembangannya, apakah pihak-pihak yang kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya ini sudah dilakukan pemeriksaan, dan apakah nantinya akan ada
penetapan tersangka. Namun tadi juga yang kami amati, tadi sore sekitar pukul 3 kami melihat ada Kadif Humas Polri bersama juga dengan Karopenmas Divisi Humas Polri yang keluar dari titik kami melaporkan di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Mereka tidak banyak berbicara. Tadi saat keluar, wartawan sempat berusaha bertanya apa kemudian maksud dan tujuan kedatangan, apa hasil dari pertemuan. Namun mereka langsung mengarah ke mobil. Tadi sempat wartawan sudah sempat menyerah begitu ya untuk bertanya karena sudah masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba dari Kadif Humas Polri ini kemudian menurunkan kaca dan menyampaikan bahwa nanti dijadwalkan. Konteksnya apa ini yang masih kami terus upayakan gali begitu, apakah ini maksudnya akan dijadwalkan rilis dari kasus ini atau seperti apa. Namun yang kami ketahui sampai dengan saat ini, Cynthia dan juga saudara, bahwa memang dari serangkaian penggeledahan yang sudah dilakukan kepolisian, setidaknya ada 3 kasus dugaan korupsi yang sedang diusut, yang merupakan joint investigation dari Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah kasus dugaan korupsi batubara, kemudian Asabri, dan juga di lingkungan Krakatau Steel. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.